Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Malida Dwi Marsyani. Saya fresh graduate dari Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Video kali ini saya buat dalam rangka seleksi Audit and Risk Development Program Batch 12 Astra Internasional, dan tema yang akan saya sajikan kali ini mengenai Indonesia Labor Force. And what is Indonesia labor force? Labor force total in Indonesia was reported at 139,164,551 in 2021, according to the World Bank collection of the development indicators, compliant for officially recognized source. Indonesia labor force total actual value, historical data, forecast and projection were sourced from the World Bank on October of 2022. Employment quality is a major issue in Indonesia, and the compliance with the existing labor regulation is very low. Youth unemployment, skill shortage, and skill mismatches are also persistent challenges. Gains in labor productivity have been slow, and the multi-phase approach for the accelerating labor productivity is a required to support growth in higher value activities. Indonesia needs to ensure that the new extents to the labor force are equipped to support economic development. Labor markets, institutions need to provide an enabling environment for supporting economic growth and job creation. Social protection and social security systems need to support the productivity of the labor force and the help to resolve issues related to the profit and inequity. Based on available data, we know that the labor force comprise people aged 50 and older who supply labor for the production of goods and services during the specified period. It included people who are currently employed and people who are unemployed but seeking work, as well as first-time job seekers. Not everyone who works is included, however. Unpaid workers, family workers, and students are often omitted. And some countries do not count members of the armed force, and labor force size tend to vary during the year and seasonal workers enter and leave. Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Dan juga berbagai lapangan pekerjaan terbuka di setiap waktu di seluruh Indonesia. Tapi pencari pekerjaan jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Membludaknya angkatan kerja membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus dengan kualifikasi tertentu. Dalam prosesnya, ternyata pembangunan tidak hanya dihadapkan kepada keterbatasan tenaga ahli, melainkan masih banyak masalah lainnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam ketenaga kerjaan di Indonesia. Kita dapat melihat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja dan juga jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Seharusnya seperti itu. Tapi jika dapat dimanfaatkan dengan baik, akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal itu hanya dapat dicapai apabila angkatan kerja memperoleh kesempatan kerja yang baik, kan? Dengan adanya jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi, bukan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena tidak diiringi dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan meningkatnya pada angkatan pengangguran di Indonesia. Dan yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah, serendah-rendahnya dari tingkat pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim dalam menguasai pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, jumlah hasil produksi dan dihasilkan sangat-sangat rendah, sehingga biaya produksi yang tinggi
mengakibatkan hasil produksi Indonesia sulit untuk bersaing dengan produk negara lain. Selain itu, mutu tenaga kerja berpengaruh pula pada tinggi rendahnya upah tenaga kerja, dan upah buruh di Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Serbia, China, Rusia, Singapura, dan Malaysia. Dan yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain yang wilayahnya jauh lebih luas dan masih kekurangan tenaga kerja, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perhutanan. Akibatnya di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran. Dan sementara di daerah lainnya masih banyak banget sumber daya yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal. Dan yang keempat, meningkatnya angkatan pengangguran. Karena sempitnya lapangan pekerjaan, hal ini diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang kena putus hubungan kerja atau PHK ya kita sebutnya. Pengangguran juga terjadi sebab angkatan kerja tidak dapat memenuhi syarat yang diminta oleh perusahaan. Berdasarkan data, pada Badan Pusat Statistik diperoleh data sebanyak 5,83% usia kerja atau hampir 14% dengan lulusan diploma dan sarjana. Keadaan ini cukup ironi di mana masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak justru banyak dari mereka yang menganggur. Ketika lulus dari perguruan tinggi, tak jarang seseorang memiliki ekspektasi juga yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi dengan mudah. Namun, pengangguran di Indonesia diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran. Hampir 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi yang mungkin sedikit demi sedikit telah terrecover, namun perlu diingat lulusan baru yang menunggu mendapatkan pekerjaan selalu bertambah tiap tahunnya. Tantangan yang dihadapi pun pasca pandemi ini untuk mencari pekerjaan jauh lebih berat karena harus bersaing dengan liburan orang untuk merebutkan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit dan juga semakin sempit. Dengan banyaknya permasalahan pengangguran di Indonesia tentang angkatan kerja, ketenagakerjaan, beberapa solusi yang ditawarkan yaitu mengenai adanya bursa tenaga kerja yang merupakan sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terkait lowongan kerja yang disebarkan langsung oleh perusahaan-perusahaan maupun pihak-pihak yang memang membutuhkan tenaga kerja ahli dengan bertujuan agar terjadinya komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja. Dan yang kedua, salah satu langkah terbaik sebagai cara menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain adalah dengan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional maupun nasional. Dan yang ketiga, pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan mendorong meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan memungkinkan untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas dan juga lebih berkualitas. Dan yang keempat, memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat agar dapat menjadi individu yang mandiri dan berpengalaman atau bahkan mendapatkan sertifikasi khusus pada bidang yang ditekuni untuk menjadi seorang individu yang profesional. Dan yang terakhir, memperluas lapangan kerja dengan cara mendirikan industri baru yang dapat bersaing secara bebas di pasar internasional maupun dalam pasar nasional. UMKM di Indonesia pun saat ini juga semakin berkembang, mulai berbondong-bondong untuk dapat menembus kaca internasional agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Usulan kebijakan Indonesia lebih maju. Yang pertama, adanya peningkatan anggaran dalam pelatihan kerja, peningkatan anggaran pendidikan, meningkatkan investasi bagi pekerja dan meningkatkan investasi UMKM, menyediakan pelatihan siap kerja, meningkatkan keahlian dan keterampilan, perubahan pada sistem pendidikan,
yang berdampak langsung pada integrasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Usulan Indonesia lebih maju membutuhkan komitmen dan juga kesadaran bersama antara pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja, masyarakat sipil, dan juga pelaku usaha. Bukan dengan emas ataupun perak atau bahkan uang pun, tetapi tenaga kerja, bahwa semua kekayaan di dunia ini dapat dimiliki. Terima kasih, semoga video yang saya sajikan dapat bermanfaat dan besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja pada Audit and Case Development Program Batch 12 di PT Astra International.